Saya pernah berpikir bahwa hidup ini cukup dengan menyembunyikan rahasia terdalam di sudut hati, menjalani hari-hari di Jakarta yang ramai tanpa pernah benar-benar merasakan kehangatan keluarga sejati. Sampai hari itu tiba, ketika keluargaku memaksa saya menikah dengan seorang wanita asing demi kartu hijau ke Amerika, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Saya adalah Ardi, seorang pria gay berusia 28 tahun yang tumbuh di keluarga konserati di pinggiran Jakarta. Ayah dan ibu selalu bangga dengan anak sulung mereka yang sukses bekerja di perusahaan multinasional. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik senyum sopan saya, ada luka yang dalam karena harus menyembunyikan cinta saya pada sesama pria. Di Indonesia ini, di mana agama dan adat begitu kuat mengikat, menjadi gay seperti kutukan yang tak terucap. Saya belajar menyembunyikannya sejak remaja, saat pertama kali jatuh cinta pada teman sekolah, tapi takut sekali jika ketahuan. Keluarga akan hancur, katanya mereka selalu, jika ada penyimpangan seperti itu. Hari itu dimulai biasa saja. Saya pulang ke rumah orang tua di kawasan Tebet, seperti biasa setiap akhir pekan. Rumah sederhana dengan halaman kecil, penuh tanaman yang ibu rawat. Ayah duduk di ruang tamu membaca koran, sementara ibu menyajikan teh hangat. "Ardi, ada yang mau kita bicarakan," kata ayah dengan nada serius yang langsung membuat hati saya berdegup kencang. Saya duduk, mencoba tenang. Mereka memperkenalkan Rina, seorang wanita Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika, memiliki kewarganegaraan di sana. Cantik, sopan, tapi matanya dingin. "Kalian akan menikah. Ini kesempatan bagus buat masa depanmu," kata ibu dengan senyum paksa. Saya terkejut. "Menikah? Dengan siapa? Kenapa tiba-tiba?" tanya saya, suara gemetar. Ayah menjelaskan panjang lebar, Rina butuh pasangan untuk memperbarui statusnya, dan saya bisa ikut ke Amerika, mendapatkan kartu hijau, hidup lebih baik. "Keluarga kita butuh ini juga, Ardi. Kamu sudah besar, saatnya berkeluarga." Hati saya hancur. Saya tahu ini pernikahan palsu demi imigrasi. Tapi bagi mereka ini nyata. Mereka tak tahu saya gay, tak tahu bahwa menyentuh wanita saja sudah membuat saya muak dalam hati. Malam itu, saya menangis sendirian di kamar. Bagaimana bisa saya hidup dalam kebohongan ini? Tapi tekanan keluarga begitu kuat. Di masyarakat kita, anak harus patuh pada orang tua. Jika menolak, saya bisa dianggap durhaka. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Saya bertemu Rina lebih sering. Dia ramah, tapi ada sesuatu yang aneh. "Ini hanya formalitas," katanya suatu kali saat kami makan malam bersama keluarga. "Setelah dapat kartu hijau, kita bisa cerai diam-diam." Saya mengangguk, tapi dalam hati berpikir, ini bukan hanya formalitas bagiku. Ini pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Di tengah kekacauan itu, saya bertemu dia. Namanya Rea. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, tempat saya sering lari dari tekanan rumah. Saya duduk sendirian menatap kopi hitam ketika dia mendekat. "Boleh gabung?" "Tempatnya penuh," katanya dengan senyum hangat. Wajahnya khas Indonesia, kulit sawo matang, mata tajam tapi lembut. Kami mengobrol panjang. Dia bekerja sebagai desainer grafis, tinggal sendiri di apartemen kecil. Obrolan kami mengalir seperti sungai. Dia bercerita tentang keluarganya di Bandung yang konserati, bagaimana dia juga menyembunyikan orientasinya. "Kadang rasanya sendirian di dunia ini," katanya pelan. Saya merasakan getar yang sama. Untuk pertama kalinya, saya merasa dipahami. Malam itu, kami bertukar nomor. Hati saya berbunga, tapi sekaligus takut. Pernikahan paksa itu semakin dekat. Persiapan semakin intens. Keluarga mengundang sanak saudara, memesan gedung di masjid besar. Saya merasa seperti boneka. Setiap malam, saya chat dengan Rea.
Dia menjadi pelarian saya. Kamu kuat, Ardi, katanya. Suatu hari kita bisa bebas. Kata-katanya memberi harapan tapi juga membuat saya semakin benci pada pernikahan ini. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Saya berdiri di pelaminan memakai beskap, tersenyum paksa. Rina di sampingku, cantik dalam kebaya putih. Keluarga bahagia, tapi hati saya mati. Saat akad, suara saya gemetar. Saya terima nikahnya. Kata itu seperti belati. Malam itu, setelah resepsi, saya sendirian di hotel. Rina tidur di kamar terpisah. Saya menangis, menelepon Rea. Aku sudah menikah, bisik saya. Diam sejenak, lalu dia bilang, aku di sini untukmu. Itu baru awal dari badai yang lebih besar. Setelah pernikahan, hidup menjadi neraka yang tersembunyi. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan menunggu proses kartu hijau. Rina sibuk dengan urusan imigrasi, sementara saya berpura-pura sebagai suami ideal. Di depan keluarga, kami mesra, tapi di rumah, kami seperti orang asing. Jangan khawatir, ini sementara, katanya sering. Tapi bagi saya, setiap hari adalah penyiksaan. Rea menjadi cahaya di kegelapan. Kami bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi atau taman malam. Pertama kali kami berpeluk, hati saya bergetar hebat. Aku takut kehilanganmu, bisiknya di telinga saya. Cinta kami tumbuh pelan tapi dalam. Dia paham luka saya, karena dia juga pernah dipaksa keluarga untuk normal. Ayahku bilang jika aku tak menikah dengan perempuan, aku bukan anaknya lagi, ceritanya suatu malam saat kami duduk di pinggir kali Code. Saya semakin jatuh cinta. Rea bukan hanya tampan tapi hatinya luas. Dia mendengarkan curhatan saya tanpa menghakimi. Kamu layak bahagia, Ardi. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu. Kata-katanya memberi kekuatan tapi juga membuat saya semakin terbelah. Di satu sisi, keluarga yang memaksa ini demi masa depan baik, di sisi lain, cinta sejati yang terlarang. Proses kartu hijau memakan waktu berbulan-bulan. Kami harus berpura-pura bahagia di wawancara imigrasi. Oto-oto mesra dipalsukan, cerita cinta dibuat-buat. Saya muak. Suatu hari, Rina curhat, aku juga tak suka ini. Tapi aku butuh status itu untuk keluargaku di sana. Ternyata dia juga korban tekanan. Kami saling memahami sebagai korban, tapi itu tak mengurangi penderitaan saya. Hubungan dengan Rea semakin dalam. Kami menghabiskan malam bersama, berbicara tentang mimpi pindah ke tempat yang lebih toleran. Bayangkan kita di Bali, hidup tenang, katanya sambil memeluk saya. Rasa hangat itu, kehangatan yang tak pernah saya dapat dari keluarga. Tapi selalu ada rasa bersalah. Saya sudah menikah, meski palsu. Konflik mulai muncul ketika keluarga curiga. Ibu menelepon sering, kenapa jarang pulang? Harus segera punya anak, biar lengkap. Kata itu seperti tamparan. Saya tak bisa bayangkan. Rea marah saat saya cerita. Kamu harus ceritakan yang sebenarnya. Tapi bagaimana? Di Indonesia ini, mengakui gay bisa berarti kehilangan segalanya. Suatu malam, badai datang. Saya bertengkar hebat dengan Rina. Ini tak bisa terus. Aku tak tahan berpura-pura, teriak saya. Dia menangis, aku juga. Tapi kita sudah terlanjur. Saat itu, Rea menelepon, mendengar suara saya gemetar. Dia datang menjemput saya. Malam itu, kami menghabiskan waktu bersama, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bebas. Tapi keesokan harinya, oto kami berdua dikai bocor ke keluarga. Entah bagaimana, ada yang melihat dan laporkan ke ayah. Telepon ayah datang seperti petir. Ardi. Apa ini? Kamu dengan pria. Ini aib. Suara ayah penuh amarah. Saya diam, hati hancur. Kamu harus akhiri itu.
Atau keluarga ini selesai denganmu. Saya menangis di pelukan Rea. Aku tak bisa kehilanganmu, bisik saya. Dia memeluk erat, kita hadapi bersama. Tapi dalam hati, saya tahu ini baru permulaan perang. Kartu hijau semakin dekat, tapi hati saya semakin jauh dari kebohongan itu. Hari-hari setelah skandal itu menjadi mimpi buruk. Keluarga memutus hubungan. Ayah bilang, kamu bukan anakku lagi jika terus begini. Ibu menangis di telepon, Ardi, tobatlah. Ini dosa besar. Di masyarakat konservatif kita, gay adalah aib yang harus disembunyikan atau diobati. Saya merasa sendirian tapi ada Rea di sampingku. Rina juga terkejut dengan berita itu. Aku sudah curiga, katanya suatu hari. Tapi aku tak peduli asal proses lancar. Dia lebih pragmatis, tapi saya tak bisa lagi. Saya ajukan cerai diam-diam, tapi proses imigrasi mengharuskan kami bertahan. Tunggu saja dapat kartu hijau, katanya. Rea menjadi penyangga saya. Kami semakin sering bersama. Dia memperkenalkan saya pada komunitas kecil di Jakarta, tempat orang-orang seperti kami saling dukung. Untuk pertama kalinya, saya merasa punya keluarga baru. Mereka paham penderitaan kami, tekanan dari agama dan adat. Tapi konflik semakin memuncak. Suatu hari utusan dari keluarga datang, paman saya. Ayahmu sakit karena malu. Pulanglah, akhiri hubungan itu. Saya menolak. Ini diriku yang sebenarnya, kata saya tegas. Paman marah, kamu egois. Keluarga hancur gara-garamu. Malam itu, saya dan Rea bertengkar pertama kali. Mungkin kamu harus pilih keluarga, katanya sedih. Aku tak mau jadi penyebab kehancuranmu. Hati saya sakit. Kamu adalah keluargaku sekarang, balas saya, memeluknya erat. Kami berdamai, tapi luka itu dalam. Proses kartu hijau akhirnya disetujui. Kami harus pindah ke Amerika. Rina bahagia akhirnya. Tapi saya ragu. Jika ikut, saya tinggalkan Rea. Jika tidak, saya kehilangan kesempatan yang keluarga impikan. Saya cerita pada Rea. Dia diam lama lalu bilang, ikut saja. Di sana lebih bebas. Aku akan menyusul. Tapi itu bohong. Rea tak punya rencana ke sana. Dia takut leder. Saya tahu dia berbohong untuk kebahagiaanku. Hati saya terbelah. Sebelum keberangkatan, pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina yang selama ini netral, ternyata melaporkan hubungan saya ke imigrasi sebagai penipuan pernikahan. Dia takut jika rahasia saya terbongkar, statusnya batal. Ma, Ardi. Ini demi aku, katanya dingin. Semuanya runtuh. Proses dibatalkan, investigasi dimulai. Keluarga marah pada saya, lihat akibatnya. Rea marah pada Rina, pengkhianat. Tapi yang paling sakit, saya merasa dikhianati oleh semua. Di tengah kekacauan, Rea sakit. Stres membuatnya demam tinggi. Saya rawat dia di apartemennya. Jangan tinggalkan aku, bisiknya lemah. Saat itu, saya sadar, dia adalah keluarga asliku. Investigasi imigrasi membuat hidup semakin sulit. Kami diinterogasi terpisah. Saya akui pernikahan palsu, tapi juga orientasi saya. Rina menangis, mengaku dipaksa keluarga. Akhirnya, statusnya dicabut, dia dideportasi kembali ke Indonesia. Saya bebas dari pernikahan itu, tapi dengan harga mahal, catatan kriminal kecil, dan keluarga benar-benar memutus saya. Ayah bilang jangan pernah kembali. Ibu diam saja. Saya patah hati. Keluarga yang saya cintai selama ini ternyata cinta bersyarat. Rea sembuh pelan. Kami semakin dekat. Sekarang kita bebas, katanya. Kami pindah ke apartemen bersama, hidup sederhana tapi penuh cinta. Dia ajari saya menerima diri. Di Indonesia ini sulit, tapi kita bisa bertahan.
Tapi badai belum berakhir. Kelompok konserati di lingkungan tahu tentang kami. Ancaman datang, graffiti di dinding apartemen penyimpang. Kami takut tapi saling pegang tangan. Suatu hari, kejutan datang. Adik saya, Dita, menghubungi diam-diam, "Kak, aku tahu semuanya. Aku dukung kamu." Dia satu-satunya yang paham karena dia juga pernah baca tentang LG. Kami bertemu rahasia. Ibu sebenarnya rindu, tapi ayah keras. Harapan muncul. Pelan-pelan Dita jadi jembatan. Ibu mulai chat, "Kamu sehat?" Tanpa menyebut yang lain. Rea dan saya semakin kuat. Kami bergabung dengan aktivis LG, membantu orang lain yang dipaksa seperti saya. Pengalamanmu bisa menginspirasi, kata Rea. Tapi pengkhianatan lain datang dari teman lama. Dia yang tahu rahasia saya sejak kuliah, sebarkan gosip ke keluarga besar. Ardigai, nikah palsu. Keluarga ramai, ayah semakin marah. Saya konfrontasi ayah. "Ayah, ini aku. Terima atau tidak, aku tetap anak ayah." Ayah diam, lalu pergi. Hati saya sakit lagi. Di puncak drama, Rea ajak saya ke Bali untuk istirahat. Di pantai Sanur, saat matahari terbenam, dia berlutut. "Maukah kamu jadi pasanganku selamanya?" Tak ada cincin, tapi kata itu cukup. Saya menangis bahagia. Ya. Kembali ke Jakarta, perubahan mulai. Ibu datang sendirian. "Makan ibu, nak." Ibu salah. Dia peluk saya, pertama kali menerima Rea. "Dia baik," katanya pelan. "Ayah butuh waktu lebih lama." Tapi melalui Dita, dia mulai lunak. Tahun berganti, hidup kami stabil. Saya dan Rea hidup bersama, bekerja, saling dukung. Komunitas kami tumbuh, membantu banyak pria gay yang dipaksa menikah seperti saya dulu. Ibu sering datang, membawa masakan. "Rea, makan ini," katanya ramah. Rea tersenyum, "Terima kasih, Bu." Perlahan dia jadi seperti anak sendiri. Tapi ayah masih dingin. Sampai suatu hari, dia sakit parah. Rumah sakit menelepon Dita yang beritahu saya. Saya datang, Rea ikut. Ayah terbaring lemah. "Ardi," panggilnya. Saya pegang tangannya. "Ayah, aku di sini." Dia menangis. "Makan, ayah. Ayah takut kehilanganmu, tapi malah mendorongmu pergi." Kata itu seperti beban terangkat. "Aku cinta kamu, nak. Apa adanya." Rea di samping, ayah pandang dia. "Terima kasih telah jaga anakku." Rea angguk haru. Ayah sembuh pelan. Hubungan pulih. Keluarga kecil ini, meski tak sempurna, mulai menerima. Tapi masyarakat luar masih keras. Kami dapat ancaman lagi. Rea stres, "Mungkin kita pindah saja." Tapi saya tolak. "Kita lawan di sini." Kami ikut demonstrasi kecil untuk hak LG. Meski kecil, itu langkah. Pengkhianatan terakhir dari Rina. Dia hubungi lagi, minta maaf. "Aku salah dulu." Kami makan tapi tak dekat lagi. Hidup berlanjut dengan drama kecil. Tapi cinta kami kuat. Akhirnya, keluarga benar-benar bersatu kembali. Ayah, meski pelan, terima Rea sepenuhnya. "Kalian seperti keluarga bagiku," katanya suatu hari saat makan malam bersama. Saya sadar, keluarga asli bukan darah saja, tapi yang menerima kita apa adanya. Rea adalah itu. Komunitas kami juga. Kami tak dapat kartu hijau, tapi kami dapat kebebasan hati. Di Indonesia yang masih sulit, kami bertahan dengan cinta. Suatu malam, di atap apartemen, Rea peluk saya. Kita menemukan keluarga sejati. Saya angguk, air mata bahagia. Hidup tak sempurna, tapi penuh harapan. Bagi siapa saja yang seperti saya, ingat, cinta sejati akan menang meski melalui badai. Kami terus berjuang untuk diri kami dan orang lain.
Karena pada akhirnya, keluarga adalah tempat hati pulang. Dan saya sudah menemukannya, di pelukan Rea dan pelan-pelan di hati keluarga yang belajar menerima.